Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramli Hasriyadi. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan latihan soal-soal kehutanan. Di sini saya baru memulai karena basically saya bukan guru, jadi mohon maklum nanti jika penyampaian saya kurang dimengerti atau mungkin kurang dipahami oleh pemirsa sekalian. Di sini langsung saja saya tertuju pada latihan soal PEH. Nah, yang pertama adalah bidang KSDAE. Sebelum itu karena di sesi ini mengingat waktu CPNS yang akan dilaksanakan pada tahun ini 2026, dan semoga pemirsa yang melihat tontonan ini semoga akan diberikan rezeki nanti di tahun ini akan lolos PEH, latihan PEH. Jadi langsung saja kita ke videonya. Nah, sebelum memasuki soal, di sini saya akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Jadi ketika kita sudah di tahap SKB atau seleksi kompetensi bidang, perlu diingat bahwa kita mempelajari yang akan keluar nanti di soal-soal SKB adalah lebih ke soal-soal yang ada di peraturan perundang-undangan. Terkhusus bagi jabatan pengendali ekosistem hutan, jabatan fungsional PEH itu akan lebih menjerumus ke peraturan perundang-undangan dan lebih ke yang akan di lapangan ya, aktualisasinya seperti apa. Jadi perlu diingat bahwa untuk mempelajari peraturan perundang-undangan itu kita perlu membaca berulang-ulang, bukan menghafal tapi membaca berulang-ulang. Jadi otomatis nanti ketika kita membaca berulang-ulang nanti akan teringat ketika kita mengerjakan soal. Jadi ketika kita mengerjakan soal itu akan teringat nanti saya pernah membaca ini, saya pernah membaca ini, dan mengerjakan soal itu nggak cuma 1 kali 2 kali. Jadi perlu latihan soal berulang-ulang kali, dan pengerjaan soal-soal ini mungkin ada baiknya membuat soal sendiri dari peraturan perundang-undangan. Jadi kita membuat soal dari apa yang kita ketahui, apa yang kita baca, nanti kita membuat soal seolah-olah itu yang akan keluar itu ini gitu. Kita akan mengetahui apa soal-soal saja yang akan keluar nanti ketika kita sudah membaca peraturan perundang-undangan. Itu saja penyampaian kata pembuka dari saya. Kata pembuka dari saya. Baik, langsung saja ke latihan soal. Pada soal yang pertama, undang-undang yang mengatur tentang KSDHE. Perlu diingat ya, ini sangat penting karena yang akan keluar pasti ada UU 2. UU 2 yaitu UU nomor 5 tahun 1990 dan UU nomor 41 tahun 1999. Ini kedua ini sangat penting, jadi perlu dihafalkan. Kalau ini hafalkan nggak apa-apa, karena ini penting. Jadi ini perlu dihafalkan dua UU ini, namanya apa, tahunnya apa gitu. Jadi untuk yang KSDA sendiri ini adalah UU nomor 5 tahun 1990, otomatis ini jawabannya yang A. Untuk UU nomor 7 sendiri 7 tahun 94 itu kalau nggak salah terkait perdagangan.
Terus UU nomor 9, 90 itu terkait dengan pariwisata. Kalau 591 kurang tahu ya, kejaksaan atau ya. Untuk yang UU nomor 41 99 itu adalah UU tentang kehutanan. Ini sangat penting, jadi perlu diingat dan dihafalkan. Lanjut ke nomor 2. Menurut UU nomor 5 tahun 1990, KSDHE dilakukan melalui kegiatan kecuali. Nah, menurut UU nomor 5 1990 itu ada 4 kalau nggak salah ya ini. Perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, terus pemanfaatan secara lestari SDHE, serta rehabilitasi habitat alami yang rusak. Jadi yang jawaban yang tepat adalah B. Karena pengelolaan kawasan perlindungan setempat atau KPS, kita singkatnya bisa disingkat KPS, itu berada di hutan lindung atau hutan produksi yang memiliki fungsi lindung. Jadi hutan produksi ini pun ada yang memiliki fungsi sebagai lindung, tapi bukan hutan lindung sebagai statusnya sebagai hutan produksi, namun fungsinya itu memiliki fungsi lindung. Jadi untuk kawasan perlindungan setempat ini terdapat pada HL dan HP. Mungkin dari teman-teman yang sudah bekerja di perhutani istilah ini akan tidak asing bagi telinga kalian. Lanjut ke nomor 3. Apa yang dimaksud dengan sistem penyangga kehidupan? Nah, perlu diingat ini saya juga sambil mengingat kembali karena saya juga agak lupa. Mohon maklum. Yang A, suatu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non-hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan. Yang B, proses atau siklus di mana ketersediaan hara pada tanah selalu tersedia untuk pertumbuhan tanaman. Yang C, proses ekologis yang menjaga keseimbangan ekosistem melalui regenerasi alami. Yang D, ekosistem hutan yang telah mencapai kematangan ekologis dengan siklus hara tertutup. Yang E, suatu sistem pengelolaan sumber daya berbasis hutan tropis. Jadi berdasarkan yang tepat dari mungkin bisa dinalar karena ini soal yang bisa dinalar. Sistem menjaga kehidupan, suatu proses alami dari berbagai unsur hayati non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan. Jadi itu. Proses atau siklus di mana ketersediaan. Jadi yang tepat adalah A. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan SA, suaka alam, KSA dan KPA ini perlu diingat karena ini pasti keluar KSA dan KPA. Kawasan suaka alam dan kawasan pelindungan KPA. Kawasan pelindungan alam. Saya lupa lagi. Saya sambil mengingat. Soalnya sudah lama saya tidak mengerjakan. Jadi yang paling penting ini adalah KSA itu lebih ketat ketimbang KPA. Jadi KSA itu kawasan yang melindungi semuanya, ya, dan mungkin ada ya yang kita sebut cagar alam itu tidak boleh diapa-apakan ya. Jadi tidak boleh masuk ke situ, tidak boleh melakukan pemanfaatan hutan di situ ya. Jadi yang pasti KSA itu lebih ketat ketimbang KPA. KSA ada 2 ya. KSA itu ada cagar alam dan suaka marga satwa.
Jadi yang tepat ini berdasarkan kalimat-kalimat ini, kawasan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi pokok untuk pengawetan keanekaragaman hayati. Ya mungkin ini ada titik-titiknya, mohon maaf karena mungkin tidak cukup ruangnya, mohon maaf dan mohon maklum. Dan selanjutnya, berdasarkan intensitas pengelolaannya, berikut adalah urutan dari tinggi ke rendah yang benar. Perlu diingat, yang paling tinggi adalah KSA, yang kedua KPA. KPA ini ada Taman Nasional, ada TWA, ada Tahura. Itu masuk ke dalam KPA. Taman wisata alam sendiri ini TWA ya sebenarnya masuk ke KPA. Tapi karena di sini dipisahkan jadi kita pisahkan saja. Nah, karena di soal ini ada pemisahan. Jadi yang paling tinggi adalah KSA, kedua KPA, yang ketiga TWA. Jadi yang tepat ini adalah yang A. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan dan ikuti terus lanjutan sesinya kalau kalian merasa ini penting ya. Tapi kalau nggak penting cukup skip saja, tonton skip saja, tonton skip saja nggak apa-apa. Oke, like kalau nggak suka, like kalau nggak suka, like kalau suka dan dislike nggak apa-apa. Kalau tidak suka, terima kasih. Sampai jumpa di lain sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.